Di Dermaga Raya Radio Andika dan ada yang akan spesial bisa Anda ikuti sebentar lagi. Teman-teman, kita berinteraksi bersama tentang Kediri Financial Festival 2024. Akses keuangan inklusif mewujudkan masyarakat produktif. Narasumber saya luar biasa kali ini. Silahkan ikuti terus nanti ya Public Interaktif di Radio Andika. Inklusi keuangan teman-teman sudah menjadi paradigma baru dalam mencapai stabilitas makroekonomi melalui pertumbuhan keuangan yang inklusif dan berkelanjutan dalam rangka menciptakan kesejahteraan masyarakat dengan berfokus pada pemerataan ekonomi secara menyeluruh. Inklusi keuangan menjadi motor penggerak perekonomian masyarakat melalui pemanfaatan produk dan layanan keuangan dari lembaga keuangan formal. Sedangkan literasi keuangan, kita nanti juga akan menggali lebih jauh tentang hal ini. Kemudian ada hasil survei nasional literasi dan inklusi keuangan tahun 2024 menunjukkan indeks literasi masyarakat Indonesia sebesar 65,43%. Dan nanti akan juga kita dapatkan penjelasan lebih lanjut ya. Nah, atas dasar data tersebut akan diselenggarakan kembali rangkaian Bulan Inklusi Keuangan BIK tahun 2024 yang bertujuan meningkatkan pemahaman dan penggunaan masyarakat terhadap produk dan atau layanan jasa keuangan formal. Salah satu rangkaian kegiatan Bulan Inklusi Keuangan BIK tahun 2024 adalah Kediri Financial Festival 2024 dengan tema Akses Keuangan Inklusif Wujudkan Masyarakat Produktif. Nah, ini kita akan gali lebih lanjut bersama narasumber saya yang luar biasa di sini. Ada Ibu PJ Wali Kota Kediri, Ibu Zanaria. Selamat datang di Radio Andika, Bu Zana. Terima kasih, selamat pagi. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di samping Bu Zana ada Kepala Otoritas Jasa Keuangan Kediri, Bu Ismi Rani Saputri. Sehat-sehat juga Bu Ismi? Sehat Mbak Ari. Alhamdulillah. Halo semuanya, selamat pagi. Ini semuanya pendekar-pendekar putri yang sedang bersama saya. Oke, ada banyak hal yang ingin kita gali nanti dari Bu Ismi juga Bu Zana. Saya akan ke OJK dulu nih Bu Zana ya. Sebenarnya secara umum apa Bu Ismi yang dimaksud dengan literasi dan inklusi keuangan? Ini masyarakat perlu tahu. Oke, yang disebut dengan literasi adalah pemahaman masyarakat terhadap produk-produk lembaga jasa keuangan. Jadi lembaga jasa keuangan itu ada pasar modal, ada perbankan, ada industri keuangan non-bank. Kemudian kalau inklusinya adalah bagaimana ketersediaan aksesnya kepada masyarakat dalam mereka memiliki atau menggunakan produk-produk tersebut Mbak Ari. Jadi contohnya Mbak Ari punya motor kan, udah punya motor tapi punya SIM nggak? Tahu nggak rambu-rambunya kayak apa? Jangan lampu merah terus diterabas aja. Nah makanya dari itu kita harus meningkatkan literasinya terlebih dahulu sebelum kita mengakses produknya. Gitu bedanya Mbak Ari. Kalau produk-produk keuangan itu mungkin kita taunya hanya tabungan, padahal sebenarnya banyak instrumen-instrumen lain yang bisa dieksplor oleh masyarakat. Oke, nah disinilah kesempatan kita ya Bu Ismi untuk bisa mengenal hal itu. Lewat satu acara agenda nanti yang akan terselenggara di Kediri, di Kota Kediri ya. Ya. Nah, soal ini, lalu soal Bulan Inklusi Keuangan yang tadi sudah saya singgung sedikit, ini sebenarnya seperti apa saja gitu yang akan bisa kita dapatkan dari rangkaian kegiatan yang biasanya dilaksanakan pada Bulan Inklusi Keuangan. Oke, Bulan Inklusi Keuangan ini memang dicanangkan di OJK untuk nasional ya. Nasional se-Indonesia itu mencanangkan Bulan Inklusi Keuangan yang tujuannya memang merupakan yang pertama edukasi keuangan terlebih dahulu, literasi kepada masyarakat supaya nggak salah ambil produk gitu kan yang pas untuk mereka. Kemudian pameran dari seluruh lembaga jasa keuangan, kemudian nanti ada publikasi, kemudian fasilitasi kredit, dan jangan lupa pada saat Bulan Inklusi Keuangan itu banyak banget diskon, reward, bonus-bonus itu memang digalakan untuk meningkatkan inklusi dan literasi pada masyarakat. Nah, OJK sendiri di sini kami membawai 13 kabupaten kota, kami berkolaborasi dengan seluruh TPAKD, Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah, khususnya hari ini dengan Kota Kediri. Dengan Kota Kediri, oke. Berarti masyarakat akan sangat rugi kalau tidak memanfaatkan Bulan Inklusi Keuangan ini ya. Oke. Baik, nah sekarang tadi kan Bu Ismi menyinggung ini juga bekerja sama dengan pemerintah daerah ya. Sementara ini yang
apa namanya yang akan kita pengen tahu adalah dari Kota Kediri, Bu Zana ini. Pemerintah daerah juga punya peran ya, Bu Zana, dalam meningkatkan literasi dan juga inklusi keuangan masyarakat melalui tim percepatan akses keuangan daerah. Ya, TPKAD. TPAKD. Yes. Sejak tahun berapa TPAKD Kota Kediri terbentuk dan siapa saja yang termasuk dalam TPAKD Kota Kediri? Ya, makasih Mbak Ari, semua pendengar Radio Andika. Terkait dengan pemerintah Kota Kediri dengan tim TPAKD tadi, tim percepatan akses keuangan daerah, anggotanya itu ada OJK, Ibu Ismi, Bank Indonesia, organisasi perangkat daerah yang terkait, Asosiasi Lembaga Jasa Keuangan, Badan Pusat Statistik atau kita kenal dengan BPS, Kantor Kementerian Agama, akademisi, dan stakeholder lainnya yang tergabung dalam TPAKD tadi. Dan ini tergabung sudah mulai dari tahun 2016. Nah, mengingat peran kami sebagai fasilitator literasi dan inklusi keuangan masyarakat, tentu kami perlu berjalan bersama, berkolaborasi dengan berbagai stakeholder ini yang juga memiliki visi yang sama, yaitu mendorong pertumbuhan perekonomian dan mendukung kemandirian daerah. Ini yang memang perlu segera digalakan, terutama kepada masyarakat ya, masyarakat Kota Kediri, Bu Zana. Nah, apa saja program kerja yang sudah dilaksanakan TPAKD Kota Kediri? Hadirnya TPAKD di Kota Kediri ini mempunyai tujuan tadi mendorong ketersediaan akses keuangan seluas-luasnya kepada masyarakat melalui berbagai inovasi dan juga terobosan baru. Nah, selain itu juga menggali potensi daerah yang dapat dikembangkan melalui produk dan layanan jasa keuangan yang tadi sudah disebutkan Bu Ismi, sekaligus juga meningkatkan literasi keuangan masyarakat Kota Kediri. Dari tujuan-tujuan tersebut tercetuslah yang tadi ditanyakan beberapa program dan kegiatan yang sudah dilaksanakan TPKAD, misalnya kegiatan peningkatan literasi keuangan seperti edukasi kepada ibu dharma wanita dan GOW, gabungan organisasi wanita, guru, ASN pemerintah Kota Kediri dan mahasiswa. Selain kegiatan literasi keuangan tadi juga ada pengenalan security crowdfunding atau SCF dan juga fintech sebagai alternatif pembiayaan untuk UMKM. Ada lagi Gebiar Gerakan Indonesia Menabung pada hari peringatan Hari Indonesia Menabung yang sudah kita laksanakan beberapa waktu yang lalu di SMP Negeri 9 dengan program Satu Rekening Satu Pelajar atau kita kenal dengan singkatan KEJAR. Dan juga Kediri Financial Festival sebagai salah satu media meningkatkan inklusi dan juga literasi masyarakat Kota Kediri yang dilaksanakan sejak tahun 2022. Penyelenggaraan Kediri Financial Festival tahun 2023 di mana total transaksinya keren juga ini. 3.127.191.363 rupiah, detil sampai sen. Tahun ini merupakan tahun ketiga penyelenggaraan kegiatan Kediri Financial Festival yang pastinya akan lebih semarak lagi dalam penyelenggaraan dan semoga juga transaksinya lebih banyak lagi. Kalau begitu boleh dong Bu Zana mengundang masyarakat nanti supaya bergabung juga ya dalam acara ini. Siap. Oke, baik. Nah, sekarang kembali ke Bu Ismi. Kediri Financial Festival merupakan salah satu bagian dari kegiatan Bulan Inklusi Keuangan. Nah, pada tahun 2024 ini mengambil tema akses keuangan inklusif, wujudkan masyarakat produktif. Apa makna dari tema tersebut dan apa saja rangkaian kegiatannya, Bu Ismi? Oke, Mbak Ari. Jadi tema ini tema nasional memang yang diangkat oleh OJK. Jadi wujudkan masyarakat produktif. Akhirnya harapannya seperti Bu Zanaria tadi mampu meningkatkan perekonomian di Kota Kediri. Nah, rangkaian kegiatannya apa aja? Seru banget pokoknya. Apa sayang banget ya, kalau dilewatkan gitu ya. Yang pertama nanti kami tentunya ada edukasi literasi gitu kepada masyarakat, kemudian ada edukasi terkait digital marketing untuk UMKM gitu ya. Kemudian ada lomba mewarnai bagi siswa SD, kemudian ada juga lomba cerdas keuangan untuk yang SMP. Dan ada stock lab competition nih baru nih terkait dengan pasar modal khususnya untuk mahasiswa di Kota Kediri. Kemudian ada lomba semarak bintang bagi pegawai lembaga jasa keuangan. Ini khusus lembaga jasa keuangan. Dan jangan lupa kita juga banyak banget boothnya terdiri dari lembaga jasa keuangan sendiri. Kemudian ada juga
UMKM Kota Kediri Wih. gitu. Nah, nanti di situ juga ada door prize macam-macam Mbak Ari. Kemudian kami juga akan mengadakan best kostum untuk pengunjung setiap harinya dengan tema pop art. Milenial banget kan, kekinian gitu. Nanti pengunjungnya juga dapat bisa Hadiah. kebagian hadiah ya, Iya, ternyata ya. jadi dandan yang cantik Mbak Ari. Jangan lupa kunjungi Finfest nanti di tanggal 21 sampai dengan 22. Dan satu lagi kita ada lomba foto, video ataupun reels pada saat hari H nanti. Silakan kami dipublish melalui IG masing-masing. Nanti jangan lupa setiap kegiatannya pantau terus di Instagram @ojk_kediri ataupun @inklusi.keuangan. Banyak banget informasi yang sayang kalau dilewatkan. Oke. Itu diantaranya sudah di-spill sama Bu Ismi ya, kegiatan-kegiatan yang ada dalam Kediri Financial Festival 2024. Nanti sebentar lagi saya akan kembali bertanya ke Bu Zanah. Tapi sebentar, kita break dulu. Ada pesan-pesan yang mesti kita dengarkan juga. Masyarakat Kediri, Kota Kediri terutama perlu tahu apa yang ada dalam dunia keuangan. Jadi tidak hanya sekedar belanja atau menabung, padahal sebenarnya ada hal-hal lain yang berkaitan dengan uang. Keuangan ini yang perlu dipahami. Nah, dalam Kediri Financial Festival inilah yang perlu dimanfaatkan untuk bisa menambah pengetahuan semacam ini. Nah, sekarang ini teman-teman saatnya Anda bisa mengikuti public interaktif kami dengan Ibu PJ Wali Kota Kediri Bu Zanaria dan juga Kepala Otoritas Jasa Keuangan Kediri Bu Ismirani Saputri yang masih bersama dengan saya. Oke, sekarang saya ke Bu Zana nih ya sebagai PJ Wali Kota Kediri. Kediri Financial Festival merupakan kegiatan yang mempertemukan antara UMKM tadi sebagai pelaku usaha dan masyarakat dengan lembaga jasa keuangan. Nah, apa harapan Ibu terhadap peningkatan inklusi dan literasi keuangan di Kota Kediri? Ya, dengan konsep event business matching ini, tentu harapan kami pertemuan antara pelaku usaha dengan masyarakat dapat bermanfaat bagi pergerakan ekonomi di Kota Kediri khususnya. Selain itu kami juga berharap bahwa pertemuan antara pelaku usaha, masyarakat dan dengan lembaga jasa keuangan di Kediri Financial Festival ini bisa juga meningkatkan inklusi dan literasi terhadap produk dan layanan jasa keuangan. Seperti contoh misalnya pelaku UMKM yang dalam hal ini membutuhkan dukungan permodalan dapat memiliki referensi terkait pembiayaan yang aman dan juga terverifikasi oleh OJK. Betul, Bu. Untuk memperbesar skala usahanya. Nah, ini juga membuat mereka tidak sampai terjerat dari pinjaman online yang ilegal. Menakutkan. Iya. Sampai ibu rumah tangga juga kena, ya kan? Benar. Nah, dengan masyarakat mendapatkan pengetahuan literasi keuangan sebagai calon investor, maka memiliki pengetahuan utuh mengenai berbagai jenis tabungan, tadi kan media investasi yang terpercaya untuk kesejahteraan di masa mendatang. Sehingga masyarakat tidak sampai masuk dalam tipu daya investasi bodong. Betul. Contohnya ada arisan-arisan berantai biasanya Ibu. Arisan online yang kita tidak kenal ini. Nggak kenal tapi bandarnya karena saking semangatnya untuk investasi. Nah, bisa dibilang dengan Kediri Financial Festival ini menjadi secure place, jadi tempat yang aman dan juga jembatan bagi masyarakat yang butuh akses permodalan dan juga memiliki rencana investasi untuk saling bertemu. Jadi tidak hanya online. Itu kalau dari pemerintah kota. Yang dari OJK sebentar nih Bu Ismi ya, karena kita ke gatekeeper dulu nih. Kita akan sisipkan dulu beberapa info. Ayu? Pak Solikin, perjalanan Nganjuk menuju Juanda via tol, sudah exit tol Juanda lancar, cuaca cerah. Pak Dodi, perjalanan Kediri menuju Blitar, lepas jembatan Kademangan Blitar, ramai dua arah didominasi kendaraan pribadi. Lanjut Ika? Mas Dana di Ngantru Tulungagung, untuk agenda Financial Festival itu dari kota lain apakah boleh mengikuti? Bu Diana dari Mojoroto, Kota Kediri. Untuk event Financial Festival itu apakah nanti para ibu rumah tangga bisa mendapatkan sosialisasi terkait dengan keuangan atau terkait dengan festival ini gratis atau dipungut biaya? Kapan untuk agenda diselenggarakannya? Oke, sebentar lagi akan ada jawaban dari
Ibu Ismirani dan juga Bu Zanah tentang hal ini. Anda ikuti terus Public Interaktif Radio Andika. Kita lanjutkan Public Interaktif tentang akses keuangan inklusif mewujudkan masyarakat produktif bersama Ibu PJ Wali Kota Kediri Bu Zanariah dan juga Ibu Kepala Otoritas Jasa Keuangan Kediri Bu Ismirani Saputri. 2 pertanyaan untuk Bu Zanah dan Bu Ismi tadi. Yang dari Ngantru untuk agenda Financial Festival dari kota lain bolehkah? Dari Tulungagung bolehkah ikut nonton atau datang? Ikut meramaikan, ikut nonton, ayo. Boleh semua ya? Boleh ya Bu Zana ya. Sekaligus melihat hiruk pikuk dan hingar bingar Financial Festival di Kota Kediri. Boleh ya? Boleh banget. Okay. Dan semuanya gratis. Tadi kan ada pertanyaannya, kalau ikut meramaikan gratis, belanja pakai uang sendiri dong Mbak Ari. Gitu ya, baik-baik. Nanti apakah diutamakan menggunakan apa misalnya kris atau gimana, Bu? Pasti ada. Nanti kan kita juga kolaborasi dengan Bank Indonesia, pasti ada nanti juga dengan kris ataupun layanan yang lain pada saat pembayaran. Nah, tadi juga ada pertanyaan kalau nggak salah ibu-ibu ya, terkait dengan ibu-ibu jadwalnya nanti apa aja gitu ya. Benar. Nah, nanti tolong di follow Instagram yang tadi OJK_Kediri ataupun inklusi.keuangan. Nanti di sana kita akan publish jadwal kita, agenda di Balai Kota tanggal 21 dan 22 itu apa aja. Kalau nggak salah untuk ibu-ibu itu ada juga terkait dengan pengelolaan keuangan nantinya. Khusus ibu-ibu ya, Khusus, biar ya, semakin pintar ya Bu UMKM Ismi. juga, ya betul. Karena kan sekarang pelaku UMKM banyak yang dijalankan sama ibu-ibu ini. Betul ya Bu Zana ya, kalau Ya, dimonitor benar. seperti itu ya Bu. Jadi kekuatan ekonomi di Kota Kediri, ibu-ibu Ibu-ibu itu UMKM-nya jalan luar biasa. luar biasa, dan kita pemerintah Kota Kediri setiap rapat atau kegiatan apapun semaksimal mungkin untuk menggunakan konsumsinya itu melalui UMKM Kota Kediri. Dan semua hampir ibu-ibu. Makanannya enak-enak, Enak-enak ya, Bu. sehat, ada sertifikasi halal, ada kurasi, jadi kualitasnya insya Allah kalau yang sudah masuk dalam binaan kita. Iya, oke. Gitu. Nah, seperti yang disampaikan Bu Ismi tadi, berarti dari kota lain meskipun ini Financial Festival dilaksanakan di Kota Kediri, dari kota lain boleh datang ya Bu Zana? Boleh, kan datang malahan bisa meningkatkan transaksi. Tapi kalau Betul. UMKM yang jualan itu sudah melalui kriteria, ada seleksi, karena memang yang menjadi binaan OJK dan teman-teman Di Kota Di Kota Kediri gitu. ini. Baik. Nah, seperti yang disampaikan Bu Diana di Mojoroto, Financial Festival ini gratis. Jadi boleh datang kalau memang dari Kota Kediri, semuanya sudah terdata untuk UMKM-nya. Tapi kalau misalnya datang untuk meramaikan dan berpartisipasi dalam acara-acara yang istimewa tadi, boleh ya Bu ya? Boleh. Oke, baik. Ikut meramaikan. Ikut meramaikan. Oke, baik. Nah sekarang ini, tadi yang kaitannya dengan pertanyaan saya yang sudah dijawab sebagian oleh Bu Zanah ya. Nah sekarang tambahan dari OJK tentang Kediri Financial Festival yang apa yang diharapkan dari peningkatan inklusi dan literasi keuangan di Kota Kediri, Bu Ismi? Baik, tadi Bu Zana juga sudah menjelaskan gitu ya, jangan sampai menggunakan pinjaman online yang ilegal ataupun investasi bodong. Nah, melalui Kediri Financial Festival ini, kami juga menghimbau untuk masyarakat, khususnya di Kota Kediri, untuk semakin waspada dan mawas diri terhadap godaan-godaan. Tambahan satu lagi, judi online, Mbak Ari. Nah, ini menyebabkan candu gitu ya untuk masyarakat. Penasaran ya. karena kenapa kok nggak menang-menang gitu biasanya. Ya, padahal emang nggak bakal menang gitu kan. Jadi kami dari OJK berkolaborasi dengan berbagai pihak juga, berkomitmen juga untuk melakukan pemberantasan judi online. Nah saat ini pemblokiran yang sudah kami lakukan di 6.056 rekening seluruh Indonesia terkait dengan judi online. Itu data dari Kementerian Komunikasi dan Informatika. Nah, oleh karena itu, melalui Kediri Financial Festival ini dapat menjadi ajang bagi masyarakat, khususnya Kota Kediri, untuk menggunakan lembaga jasa keuangan yang legal secara optimal. Oke, ini yang perlu diketahui. Mana saja nanti lembaga jasa keuangan yang legal dan bisa dimanfaatkan secara optimal itu bisa didapat kalau nanti mengikuti Kediri Financial Festival 2024
dengan tema akses keuangan inklusif mewujudkan masyarakat produktif ya. Nanti akan ada pesan-pesan yang juga akan disampaikan oleh Bu Zanaria sebagai PJ Wali Kota Kediri dan juga Bu Ismirani Saputri, Kepala Otoritas Jasa Keuangan Kediri. Teman-teman, bagaimana Anda bisa memanfaatkan seoptimal mungkin Kediri Financial Festival 2024. Sebentar lagi ya, kita akan dapatkan lagi pesan-pesan dari narasumber saya yang luar biasa hari ini. Gabung dengan gatekeeper dulu, Hilman. Pak Budiono dari Kediri menuju Trenggalek saat ini sampai di Durenan Trenggalek, lalu lintas lancar. Kadilantas Polsek Kertosono, Polres Nganjuk AKP Agustiono memberi update dam truk yang mengalami patah as di barat jembatan Brantas Kertosono sudah berhasil dilakukan perbaikan dan sesaat lagi akan melanjutkan perjalanan. Untuk lalu lintas memang terpantau ramai tapi lancar. Oke, lanjut ke Ika. Pak Budi, pesantren Kota Kediri saat ini marak penipuan online di masyarakat. Sebagai warga, saya berharap dalam acara Finfest 2024 nanti ada informasi dan edukasi soal itu. Bu Anis di Ngasem Kediri, bagaimana cara mengikuti festival ini khususnya lomba anak dan cara daftarnya bagaimana? Karena anaknya senang sekali apalagi kalau ada acara yang berbau OJK. Oh gitu ya, oke baik, nanti akan ada jawaban-jawaban yang segera bisa Anda ikuti dalam public interactive kita kali ini. Baik Bu Sana, Bu Ismi, banyak yang penasaran dengan Kediri Financial Festival 2024 ini. Pak Budi di pesantren Kediri saat ini marak penipuan online di masyarakat. Sebagai warga ada harapan dalam acara Finfest nanti ada informasi edukasi untuk masyarakat. Nah ini gimana? Monggo Bu Sana, Bu Ismi. Oke, penipuan online ya. Iya. Jadi Pak Budi tadi ya dari pesantren Pak Budi, untuk penipuan online nanti memang kita akan ada kegiatan di sana di Financial Festival terkait edukasi ini juga. Cuman Pak Budi kalau ada informasi ataupun terkena dan lain-lain segera aja hubungi 157. Atau Pak Budi nggak punya pulsa nih, punya WhatsApp tapi kan handphonenya WhatsApp aja ke 081 157 157. Nanti semuanya akan dijawab oleh call center OJK secara nasional yang ada di Jakarta gitu. Nanti datang Pak Budi ke Financial Festival, di situ nanti akan ada edukasi-edukasi, lihat jadwalnya melalui Instagram kita. Gitu, dicari saja momennya yang pas kapan gitu ya. Nah, kalau Bu Zana Bu, untuk mengingatkan masyarakat supaya tidak tergiur penipuan online atau tidak menjadi korban penipuan online seperti apa Bu Zana? Ya, pesan kami untuk masyarakat agar membuat rencana untuk bisa berinvestasi yang aman. Nah itu makanya datanglah ke festival ini sehingga bisa tahu apa aja sih uang yang mereka punya, aset-aset itu bisa diinvestasikan yang aman. Jangan mencari lihat dari keuntungannya yang cepat. Biasanya itu sudah pasti fiktif lah. Fiktif ya, Bu ya. Saya aja sebagai PJ Wali Kota ya akan banyak belajar untuk menginvestasikan keuangannya. Iya, betul. Untuk ke yang lebih aman. Mana lebih baik yang aman tapi keuntungannya sangat bermanfaat, tidak hilang begitu saja. Betul. Dari pesan. Biasanya kan penipu itu kan suka random ya mengirim WA-nya gitu atau SMS. Kira-kira Bu Zana pernah nggak dapat WA atau SMS seperti itu? Sering sekali ya. Tapi karena sudah dipesanin bahwa jangan pernah dibuka kalau nomor tidak dikenal dan tidak ada namanya. Pokoknya kalau sudah nomor tidak ada di dalam daftar kontak HP kita, kontak kita, nggak perlu dibuka. Betul. Karena kalau dia berkali-kali dan penting, pasti dia harus akan WA atau langsung telepon. Telepon pun kalau kita lihat berdering itu nomornya tidak dikenal, nggak usah diangkat. Selalu saya, insya Allah sampai sekarang belum. Masih terlindungi ya, Bu. Jangan Bu, janganlah. Betul. Karena memang menggiurkan sekali kalau investasi bodong penipuan online tuh keuntungannya sangat besar, cepat ya. Ternyata kita terjebak
Ya, dalam ulah kalau penipu. dari OJK saya ingetin lagi nih Pak Budi, inget 2L. Legal dan logis. Tadi Bu Zana juga ada menjelaskan gitu kan. Logis berarti itu kalau keuntungannya sangat besar sekali, berarti kan udah nggak logis ya. Yang pertama juga cek legalitasnya ke kontak center kami 157 atau WhatsApp di 081 157 157 157. Oke, nah perlunya mengikuti Kediri Financial Festival 2024. Bu Anis di Ngasem Kediri, bagaimana cara mengikuti festival ini khususnya lomba anak? Cara daftarnya seperti apa? Oke. Anaknya nih yang SD, SMP atau Harusnya mahasiswa? SD ya, karena tadi terakhir lomba mewarnai ya. paling muda SD ya. Ya, SD. Jadi nanti sekolah-sekolah di Kota Kediri ini sudah bekerja sama dengan perbankan yang ada di Kota Kediri. Memang kami nanti melalui perbankan tersebut, melalui LJK, mereka yang akan ke sekolah-sekolah untuk meminta muridnya untuk turut serta nanti dalam lomba. Dan ini sudah biasa juga kami lakukan sebelumnya di SMP 9 ya Bu ya, dengan seluruh SD yang ada di Kota Kediri. Nah, nanti Ibu tolong koordinasi aja dengan pihak sekolah. ya? Iya. Diinformasikan dengar acara ini. Nanti sekolahnya pasti akan menghubungi perbankannya gitu. Baik. Kalau dari Bu Zana sendiri biasanya antusiasme dari pihak-pihak sekolah mengikuti lomba-lomba yang ada di Finfest itu bagaimana Bu Zana? Kalau di Finfest saya baru sekali ini. Tapi kalau kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah Kota Kediri bludak. Selalu bludak ya? Jadi masyarakat ini semua haus akan kegiatan-kegiatan yang positif, apalagi terkait dengan anak-anak mereka. Pasti. Wah, luar seperti biasa. kemarin itu pawai ya. Yang nabung itu juga di SMP 9 rame, orang tuanya ikut semua. Iya. Dan anak-anaknya ya hampir berapa ribu? Kita target 1000 ya. anak SD, 500 SMP. 1000 Jadi total dan 1000. lebih ya. Betul. Jadi penting sekali memberi edukasi ya kepada anak-anak. Anak-anak melalui orang tuanya, atau kalau mengedukasi orang tuanya yang agar tidak judi online tadi dan lain-lain, itu anak-anaknya juga yang harus kita ajak. Biasanya orang tua akan mendengarkan kalau anaknya ngomong. Oh. Iya. Tapi anak-anak belum tentu mau dengerin orang tuanya. Dia harus dengerin teman-temannya. Begitu ya. Nah, jadi muter itu. Baik. Oke, kita break sebentar Bu Zana juga Bu Ismi. Nanti kita akan lanjutkan lagi public interaktif kita bersama teman-teman bagian administrasi perekonomian Kota Kediri Financial Festival 2024, akses keuangan inklusif, wujudkan masyarakat produktif. Nanti kita akan dapatkan lagi penjelasan-penjelasan berharga. Hati Anda dengarkan dalam public interaktif bersama persembahan dari bagian administrasi perekonomian Kota Kediri. Sebentar lagi kita akan lanjutkan obrolan menarik kita bersama PJ Wali Kota Kediri Bu Zanaria dan Kepala Otoritas Jasa Keuangan Kediri Bu Ismirani Saputri. Silakan Bu Zana, Bu Ismi untuk memberikan jawaban untuk Bu Widya dan juga Bu Tini. Ini tadi pertanyaannya. Kalau yang Bu Widya ini ibu rumah tangga sangat senang mengikuti perbincangan ini sambil live streaming, menambah wawasan, apalagi narasumbernya ibu-ibu hebat di Kota Kediri. Bu Zana ibu hebat, Bu Ismi ibu hebat nih. Luar biasa, saya ketularan. Saya semoga ketularan juga. Amin. Iya, makasih. Oke. Lalu yang ini, yang Bu Tini di Balowerti yang dimaksud dengan lomba ranking 1 itu bagaimana? Tapi ini untuk SMA, untuk SMP tadi ya Bu ya? Iya, betul. Lomba ranking 1 itu untuk SMP yang ada di Kota Kediri. Nanti didaftarkan saja anaknya melalui SMP-nya di sekolah. Nanti pada tanggal tertentu diundang langsung ke Balai Kota, diberikan dulu pemahaman terkait dengan produk-produk lembaga jasa keuangan. Kemudian nanti di situ mereka akan main, diberikan pertanyaan betul tidak gitu ya. Terakhirnya nanti akan disaring menjadi 6 finalis yang nanti akan dilombakan lagi menjadi juara gitu. Oh, jadi yang seperti misalnya ikutnya harus bergu gitu ya? Pertama Ini bergu sendiri. dulu. Oh ya,
persekolah mungkin ya Persekolah, nanti, tapi iya. semuanya nih langsung begitu jawabannya salah akan tersingkir. Bukan lomba yang semuanya ranking 1 ya, bukan. Jadi dikasih dulu edukasi literasi terkait produk-produk lembaga jasa keuangan. Pemahaman mereka dari kecil biar pas nanti. Kalau sudah besar pengelolaan keuangannya jadi bagus. Betul, gitu. betul. Oke. Bu Zana ada menambahkan himbauannya untuk masyarakat yang pengen nambah wawasan soal keuangan ini, Ibu? Ya, maka datanglah ke Kediri Financial Festival ini ya. ini. Jangan lupa tanggalnya dan lihat nanti di Instagramnya. Kalau di pemerintah kota dengan @Pemkot Kediri dan juga @Harmoni Kediri. Ada tambahan informasi di situ. Dan jangan lupa mengajak semua keluarga. Keluarga ya, jadi tidak datang sendiri. Ya, Karena kan bersama. yang perlu edukasi itu dari yang dewasa sampai yang anak-anak ya, Bu. Ya. Dan juga jangan lupa di situ bisa belajar banyak bagaimana cara berinvestasi, tidak hanya menabung, berinvestasi yang aman dan manfaat gitu. Betul. Oke, kalau pesan dari OJK, Bu Ismi? Sama-sama Bu Sama ya. Zanari. Jangan lupa hadir saksikan seluruh rangkaian kegiatan Financial Festival, kemudian ikuti lomba-lombanya, ada juga kejutan yang sangat menarik dan sayang banget lah kalau dilewatkan. Kemudian tadi Bu Zana juga sudah menyebutkan Instagram, jangan lupa juga follow juga OJK_Kediri. Semua nanti informasinya ada di situ. Jadi coba saya ulang lagi ya, OJK_Kediri, kemudian ada @Pemkot Kediri, kemudian inklusi.keuangan dan Harmoni Kediri. Semua akan kita publish melalui Instagram. Yuk rame-rame. Pasti lebih cerdas dalam pengelolaan keuangan setelah hadir di FinFest 2024. Tidak boleh dilewatkan. Jadi pinter saja itu tidak hanya di bidang pendidikan dari IPA, IPS, tapi ternyata keuangan pun juga perlu kita ini menjadi pintar. Karena pelaku penipuan ya sementara ini yang harus kita antisipasi. Kalau ada model begini masyarakat sadar, mereka akan berinovasi lagi. Jadi ternyata para penipu itu berinovasi terus ya untuk bisa mencari korban, selalu cari korban selanjutnya. Mencari betul. celah kelemahan. Betul Ibu ya. Baik, saya berterima kasih sekali kepada Ibu PJ Wali Kota Kediri Bu Zanaria hadir di Radio Andika, juga Bu Ismiranisa Putri Kepala Otoritas Jasa Keuangan Kediri. Kita sudah sedikit spill kepada masyarakat tentang akses keuangan inklusif mewujudkan masyarakat produktif. Ini kaitannya dengan Kediri Financial Festival 2024. Yang perlu kita ingatkan lagi tanggal pelaksanaannya Bu Zana dan juga Bu Ismi untuk kegiatan ini 21, 22 September, Sabtu dan Minggu. Sabtu dan Minggu kan? Weekend ya? Minggu depan. Satu minggu lagi. Tidak boleh dilewatkan. Di Balai Kota sepanjang Jalan Basuki Rahmat. Oke, dan diharapkan masyarakat Kota Kediri dan sekitarnya bisa mengikuti berbagai rangkaian acara pada Kediri Financial Festival yang akan diselenggarakan hari Sabtu Minggu tadi yang sudah diingatkan Bu Zana dan Bu Ismi. 21-22 September 2024 bertempat di sepanjang Jalan Basuki Rahmat dan Balai Kota Kediri. Ada booth berbagai lembaga jasa keuangan, UMKM, ada lomba-lomba, ada talk show edukasi dan hiburan, akses keuangan inklusif mewujudkan masyarakat produktif. Untuk informasi lebih lanjut jangan lupa follow Instagram @ojk_kediri, @pemkot kediri, @inklusi.keuangan dan @harmoni kediri. Bu Zana, Bu Ismi, terima kasih hadir hari ini di Radio Terima kasih Andika. juga. Sukses untuk ibu-ibu hebat ini ya. Sama doa yang sama, sukses selalu untuk Andika. Amin, matur suwun. Terima kasih juga untuk teman-teman yang sudah berinteraksi tadi melalui 0811 345 4000 dalam publik interaktif kita hari ini.